Selamat datang di sesi pembahasan mendalam kita kali ini. Sebelum kita mulai bahas materinya, saya pengen ngajak Anda yang lagi dengerin obrolan kita hari ini, buat ngebayangin satu situasi. Bayangin suasana sore hari di bulan Ramadan. Suasana yang ngangenin banget ya. Banget, udara mulai agak sejuk, terus kecium aroma masakan atau gorengan dari dapur, ada suara ngaji lamat-lamat dari masjid sebelah. Harusnya kan momen ngabuburit ini kerasa tenang, damai, dan ngasih kita waktu buat refleksi gitu ya. Tapi realitasnya seringkali beda kan? Nah, itu dia. Mari kita jujur-jujuran aja nih. Sering banget kita malah duduk di sofa, megang HP, dan tanpa sadar 1 atau 2 jam yang berharga itu hilang gitu aja. Gara-gara kita asyik scrolling layar tanpa henti. Betul. Dan kalau Anda ngerasa nyesel atau ngerasa bersalah setelahnya, karena waktu kerasa kebuang sia-sia, tarik napas dalam-dalam dulu. Anda itu sama sekali nggak sendirian. Iya, bener banget. Kita semua tuh pernah kejebak di siklus yang sama. Dan di obrolan kita hari ini, kita sama sekali nggak berniat buat ngehakimi siapapun. Sama sekali nggak. Sesi kita kali ini emang dirancang khusus buat ngerangkul realitas itu dengan penuh empati. Kita di sini bukan buat nyuruh Anda ngebuang HP atau menggurui soal ibadah. Wah, kalau nyuruh buang HP sih kita sendiri juga bakal repot ya. Iya, benar. Misi kita sebenarnya adalah membedah setumpuk literatur ilmiah dan data riset neurobiologi terbaru. Kita punya sumber dari Universitas Stanford, Harvard, sampai temuan keren dari jurnal JAMA Network Open tahun 2025. Jadi, kita pengen ngajak Anda paham mekanisme biologis di balik kebiasaan scrolling ini. Fenomena yang sering disebut dopamin scrolling. Kenapa sih otak kita tuh kayaknya nggak berdaya banget ngelawannya? Dan yang paling penting, kita bakal bahas gimana bulan puasa ini sebenarnya udah nyediain momentum riset alami yang luar biasa buat otak kita. Nanti kita juga bakal bagiin solusi-solusi kecil yang super santai dan gampang diterapin buat ngembaliin energi mental Anda jelang buka puasa. Oke, biar kita punya pijakan kenapa diskusi ini tuh penting tapi tetap harus santai, kita lihat datanya dulu deh. Dari laporan terbaru, orang Indonesia tuh rata-rata ngabisin waktu 3 jam 8 menit setiap harinya di media sosial. Dan ada satu fakta yang bikin agak merinding sih. Hampir 2 jam dari waktu itu cuma dipakai buat nonton video-video pendek. Ini bukan soal Anda kurang disiplin atau lemah iman. Ini murni soal miliaran dolar yang dikeluarin sama perusahaan teknologi raksasa buat nyari celah psikologis di otak manusia. Pas saya baca literatur dari Stanford soal ini, ada satu penjelasan yang bikin saya mikir, oh, pantesan algoritma aplikasi ini tuh didesain persis kayak mesin slot di kasino. Nah, bener. Itu yang di neurobiologi disebut jadwal penghargaan acak atau variable reinforcement schedules. Iya, jadi setiap kali jempor kita ngegeser layar ke atas, kita nggak pernah tahu apa yang bakal muncul. Bisa jadi video kucing lucu banget, atau berita politik yang bikin emosi, atau sekedar video orang beres-beres rumah yang entah kenapa asyik aja ditonton. Nah iya, ketidakpastian itu yang bikin kita kecanduan ya. Betul banget. Kalau setiap video itu selalu lucu, otak kita malah bakal cepat bosen. Karena polanya gampang ditebak. Tapi karena sistemnya acak, pusat penghargaan di otak kita, area yang namanya nucleus accumbens, itu jadi aktif banget. Terus dia ngelepasin dopamin pelan-pelan gitu kan? Iya. Dopamin itu zat kimia yang ngatur motivasi dan pencarian kesenangan. Jadi otak Anda tuh kayak terus-terusan ngebisikin, ayo satu gesekan lagi, siapa tahu video selanjutnya paling seru. Tahu-tahu Udah azan maghrib aja. persis. Ada analogi brilian banget dari Dr. Anna Lemke. Beliau psikiater dan direktur medis kedokteran adiksi di Stanford. Beliau bilang, bayangin otak kita itu punya timbangan kuno. Satu sisi buat kesenangan, sisi lainnya buat rasa sakit. Ini metafora yang pas banget sebenarnya. Kan, waktu kita asyik scrolling dan dapat rentetan dopamin itu, timbangan kita nekan kuat ke arah kesenangan. Tapi otak kita kan pintar ya, dia selalu nyari keseimbangan. Atau homeostasis kalau istilah biologisnya. Nah, cara otak ngembaliin keseimbangan ini yang sering kita nggak sadar. Gimana tuh prosesnya? Jadi, waktu timbangan terlalu lama condong ke arah kesenangan buatan dari layar HP, otak bakal ngebales. Dia bakal ngasih semacam beban di sisi rasa sakit, biar seimbang lagi. Rasa sakit di sini bukan berarti sakit fisik ya. Tapi lebih ke mental gitu ya? Benar. Bentuknya tuh bisa perasaan cemas, gelisah, gampang marah, atau tiba-tiba ngerasa hampa aja pas kita naruh HP.
Wah, ini relevan banget sama keseharian kita. Bayangin kalau setiap sore selama 2 atau 3 jam nunggu buka puasa, kita ngebombardir otak pakai konten super cepat. Kita tuh sebenarnya lagi dorong timbangan itu sampai otak masuk ke fase yang namanya defisit dopamin kronis. Dan efeknya bikin kita kayak mati rasa. Betul, kita jadi susah buat sekedar senyum lihat tingkah lucu anak atau ngerasa damai pas ngelihat langit sore. Karena hal-hal sederhana di dunia nyata udah nggak bisa ngasih lonjakan dopamin segede video 15 detik. Kalau kita tarik mundur sedikit, ini ironi yang lumayan bikin sedih buat tradisi ngabuburit kita. Dulu kan nunggu buka puasa tuh isinya ngobrol, jalan sore bareng keluarga, atau bagi-bagi tajil, interaksi sosial yang beneran nyata. Sekarang ruang tenang itu banyak digantiin sama fenomena yang lagi ramai dibahas, yang namanya brain rot atau pembusukan otak. Sampai-sampai Oxford jadiin itu kata tahun ini di 2024 kan? Istilah pembusukan otak emang kedengaran ekstrim banget sih. Tapi sains dibaliknya nyata loh. Ini bukan berarti otak kita hancur secara fisik. Ini lebih ke kondisi kelebihan beban kognitif dan desensitisasi emosional. Kita nerima terlalu banyak informasi, otak nggak sempat memproses. Nggak sempat dimaknai juga, dan yang bikin lebih kaget, gangguan ini tuh nggak cuma terjadi pas kita megang HP. Ada studi menarik dari Universitas Texas soal hipotesis kebocoran kapasitas otak. Oh, yang pesertanya dibagi 3 kelompok itu ya? Iya, satu kelompok naruh HP di ruangan lain, satu nyimpan di saku, dan kelompok terakhir naruh HP di atas meja. Posisinya telungkup, layarnya ke bawah. Saya ngaku deh, kelompok yang naruh HP telungkup di meja itu saya banget. Apalagi pas nunggu makanan buka. Kayaknya HP wajib ada di sebelah gelas es teh gitu kan, walau layarnya ditutup. Banyak yang gitu kok. Tapi hasil studi Universitas Texas itu lumayan mengejutkan. Ternyata, cuma dengan kehadiran fisik HP di dekat kita, walaupun nggak disentuh sama sekali, Tetap ngedot kapasitas kognitif kita ya. banget. Karena diam-diam, sebagian energi mental Anda tuh dipakai buat nahan diri supaya tangan nggak ngambil HP itu. Otak terus memproses kalau ada sumber dopamin di dekat situ. Dan nahan diri itu butuh tenaga kognitif yang lumayan besar. Coba deh kita renumin dampaknya ke ibadah puasa kita. Salah satu manfaat esensial puasa kan buat dapat kejernihan mental, ngelatih pengendalian diri, dan ketenangan batin. Sayang banget kalau kejernihan yang udah dibangun seharian dengan nahan lapar dan haus malah berantakan di jam-jam terakhir jelang maghrib karena otak overstimulasi. Alih-alih istirahat, otak malah disuruh lari maraton memproses ribuan gambar dan suara yang tumpang tindih. Tapi, tenang dulu, disinilah letak kabar baiknya. Nah, bagian ini yang paling bikin optimis. Setuju, Dr. Anna Lemke yang tadi kita bahas, beliau sering nyaranin protokol puasa dopamin selama 30 hari buat ngeriset timbangan otak kita biar seimbang lagi. Karena jaringan saraf butuh waktu sekitar sebulan buat benar-benar pulih. Dan ini yang bikin saya merinding. Tanpa kita sadar, Ramadan secara alami, gratis, dan terstruktur udah nyediain waktu 30 hari itu buat kita. Indah banget ya desainnya. Secara neurobiologis, puasa itu emang bantu meregulasi serotonin dan dopamin. Puasa nurunin stres oksidatif di otak, ningkatin kesadaran atau mindfulness tanpa bikin kita kelelahan parah. Ini beneran momen penyembuhan biologis. Buat ngasih bukti seberapa cepat penyembuhan itu bisa terjadi, ada temuan dari jurnal Zaman Network Open tahun 2025. Di studi ini, para relawan muda cuma diminta ngurangin medsos jadi maksimal 30 menit sehari. Dan itu cuma dilakukan selama 1 minggu loh. Iya, cuma seminggu. Hasilnya gila sih. Gejala kecemasan turun 16%, depresi turun hampir 25%, dan buat yang sering susah tidur pas bulan puasa, gejala insomnia berkurang sampai 14,5%. Bukti nyata kalau ngejauh dikit dari layar nggak bikin kita kudet, tapi justru nyelamatin kewarasan mental kita. Ada lagi studi pendukung dari Universitas Georgetown di tahun yang sama. Mereka nemuin kalau membatasi paparan layar secara sadar, itu efeknya setara dengan balikin usia fungsi rentang perhatian kita jadi 10 tahun lebih muda. Wah, bayangin fokus Anda bisa setajam 10 tahun lalu, cuma gara-gara ngubah kebiasaan sore hari. Terus pertanyaannya, kenapa sih cuma ngejauh dari layar dan ngelihat sekitar aja bisa ngasih efek penyembuhan sebesar itu? Saya baca riset soal teori pemulihan perhatian dari Steven dan Rachel Kaplan. Yang ngebahas soal hard fascination sama soft fascination ya? Betul banget. Ketertarikan kaku atau hard fascination itu fokus yang dipaksa pas kita lihat HP atau nonton video cepat. Ini nguras energi kognitif karena otak harus terus milih informasi dan gak baikan gangguan.
Berkebalikan sama ketertarikan lembut atau soft fascination. Ini terjadi pas kita interaksi sama alam atau lingkungan yang tenang. Kayak ngelihat awan, merhatiin daun yang goyang ketiup angin, atau dengerin suara air. Lingkungan kayak gini tuh nangkep perhatian kita secara halus. Otak tetap bangun, tapi nggak merasa dituntut bereaksi cepat. Jadi sistem perhatian kita akhirnya bisa bener-bener istirahat. Buktinya kelihatan jelas di riset Universitas Chibe di Jepang soal mandi hutan atau forest bathing. Ternyata, jalan kaki 20 menit aja di lingkungan hijau udah cukup buat nurunin hormon kortisol alias hormon stres sampai 12%. Dan Anda nggak perlu jauh-jauh ke hutan belantara buat ini. Jalan di taman kota atau muterin kompleks yang banyak pohonnya juga udah cukup memicu ketertarikan lembut tadi. Tapi pasti ada yang mikir gini nih pas dengerin ini. Kalau saya nggak megang HP 2 jam menunggu maghrib, saya pasti bosen banget. Nah, kita tuh hidup di zaman dimana bosan dianggap kayak musuh besar. Padahal sains bilang sebaliknya. Riset Mann dan Chapman tahun 2014 ngebuktiin kalau rasa bosan itu malah katalis yang luar biasa. Iya, di studi itu peserta sengaja dibikin bosen banget, disuruh baca buku telepon coba. Waktu dites, mereka yang bosen justru ngasilin ide-ide yang jauh lebih kreatif. Karena pas bosen, otak pindah ke mode pencarian. Betul, dan pas masuk mode pencarian, area default mode network di otak kita nyala. Jaringan ini yang aktif pas kita ngelamun, ngebayangin masa depan, atau tiba-tiba dapat solusi dari masalah yang udah dipikirin berminggu-minggu. Dan jaringan ini nggak bakal jalan kalau kita terus nyuapin otak pakai video pendek. Jadi kesimpulannya, diam dan nggak ngapa-ngapain pas ngabuburit itu justru sangat produktif buat kesehatan kognitif kita. Wah, ini membebaskan banget sih. Artinya, kita ngasih ruang buat pikiran kita bernapas. Nah, karena kita udah paham sainsnya, gimana kalau kita bahas solusi praktisnya? Dan tenang aja, ini bukan aturan kaku kok. Kita anggap ini kayak menu prasmanan aja ya. Anda pilih mana yang paling pas dan nyaman buat diterapin. Opsi pertama nih, nyambung sama riset Universitas Texas tadi, coba lakuin puasa dopamin mini. Jauhin HP-nya secara fisik ya? Iya, mulai jam 4:30 sore, taruh HP di kamar atau ruangan lain. Kalau 1,5 jam kerasa berat, mulai dari 30 menit dulu aja. Buat ngecek waktu buka, pakai jam dinding. Langkah sekecil ini udah motong beban kognitif drastis loh. Setuju. Opsi kedua, habis naruh HP, coba aplikasiin temuan Universitas Chiba. Luangin 20 menit buat jalan sore dengan sadar. Keliling kompleks saja, tapi kuncinya... Jangan bawa earphone. Nah itu dia. Nggak usah dengerin musik atau kajian dari HP dulu. Biarin telinga nangkep suara burung atau obrolan tetangga dari jauh. Ini soft fascination yang bakal membelai sistem saraf Anda yang tegang karena lapar. Opsi ketiga nih, kalau cuaca lagi nggak enak buat keluar, saya nemu literatur dari USGF tahun 2024 soal deep rest atau istirahat mendalam. Ini pas banget sama tradisi kita. Kayak tadarus atau zikir gitu ya? Bener, baca Quran dengan tenang, zikir, nulis jurnal, atau baca buku fisik. Ini bukan cuma ritual spiritual, tapi intervensi neurobiologis buat ngaktifin sistem saraf parasimpatetik alias mode istirahat dan pemulihan tubuh. Opsi keempat, jangan lupa, kita ini makhluk sosial. Riset nunjukin interaksi tatap muka itu ngasilin hormon oksitosin terbaik. Ini hormon pengikat kasih sayang dan pengatur mood. Cuma sekedar ngobrol di dapur pas bikin es buah atau bagi takjil di jalan, itu ngasih oksitosin yang nggak bisa digantiin sama ribuan like di sosmed. Opsi kelima, kita harus antisipasi rasa bosan. Bikin semacam ngabuburit kit atau kotak pertolongan pertama anti bosan. Taruh keranjang kecil di ruang keluarga yang isinya aktivitas non-digital. Wah, ini ide seru nih. Isinya bisa buku bacaan, pena, sajadah kecil, tasbih, atau buku mewarnai dewasa. Jadi pas tangan gatel nyari HP, langsung arahin ke keranjang itu. Opsi keenam, ada teknik dari terapi perilaku, namanya berselancar di atas dorongan, atau surfing the urge. Kadang kan dorongan pengen buka HP itu kuat banget. Terus kita harus gimana tuh? Waktu dorongan itu datang, sadari aja rasanya, jangan ngehakimi diri sendiri. Anggap aja dorongan itu kayak ombak di laut. Dia bakal naik, pecah, terus surut sendiri kalau kita nggak respons.
Biarin aja rasa itu lewat, terus ingat lagi niat puasa Anda hari itu. Kalau dibayangin emang agak konyol ya, duduk diam nahan godaan layar. Mungkin keluarga bakal ngeliatin kita keheranan. Tapi imbalan neurobiologisnya sepadan banget. Terus opsi terakhir nih, gimana kalau kita emang harus banget buka HP karena ada urusan penting? Terapkan aturan batas senja. Lakuin dengan sadar. Salah satu caranya, ubah layar handphone jadi mode grayscale atau hitam putih. Oh, biar nggak terlalu narik perhatian mata ya? Iya, tanpa warna mencolok, pelepasan dopamin di otak bakal berkurang drastis. Kalau perlu, hapus sementara aplikasi video pendek dari layar utama, biar ada rintangan tambahan. Oke, jadi dari semua riset yang udah kita obrolin panjang lebar hari ini, apa intinya? Waktu 2-3 jam sebelum maghrib itu bukan sekedar waktu mati yang harus dibunuh pakai hiburan digital. Itu adalah jam emas neurobiologis Anda. Tubuh udah rileks, metabolisme melambat, otak siap banget buat dipulihin. Memilih ngisi waktu ini dengan ketenangan, alam, dan koneksi nyata itu bentuk kasih sayang tertinggi buat diri Anda sendiri. Dan kami mau ngingetin lagi, ini semua soal berproses, bukan soal jadi sempurna. Kalau besok sore Anda ngerasa capek, terus balik lagi scrolling berjam-jam, nggak apa-apa. Banget nggak apa-apa kok. Berlaku lembutlah sama diri sendiri. Maafin diri Anda, dan besok coba lagi. Ini tentang ngelatih kesadaran pelan-pelan. Sangat indah. Sebagai penutup, kita pengen ngasih satu pemikiran buat Anda renungin sambil nikmatin teh hangat pas buka puasa nanti. Tadi kita bahas kalau tubuh butuh 30 hari buat ngeriset diri dari kelebihan dopamin. Dan Ramadan dengan sempurna ngasih 30 hari itu di depan mata Anda. Kalau mulai sore ini Anda berhasil ngambil alih kendali atas jam emas Anda buat nyembuhin diri, perubahan ajaib apa yang bakal terjadi pada fokus Anda, kreativitas Anda, dan kehadiran utuh Anda buat keluarga tercinta setelah bulan suci ini lewat? Terima kasih udah ngeluangin waktu dengerin dan belajar bareng kita di pembahasan mendalam ini. Selamat nikmatin sore yang tenang, dan sampai jumpa di ruang obrolan kita berikutnya.